Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami kembali ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas cinta-Mu yang berlimpah dan tiada berkesudahan. Bantulah kami untuk senantiasa mampu menemukan butir-butir kasih dalam setiap pengalaman hidup kami. Buka pintu hati kami dan pikiran kami dalam mendengar dan merenungkan sabda-Mu hari ini. Semoga kami dapat menemukan cinta-Mu lewat sabda dan renungan yang akan kami dengarkan hari ini. Engkau kami muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan pada minggu biasa ini mengajak kita untuk belajar dari panggilan tokoh-tokoh suci, Yesaya, Paulus dan Petrus, dan panggilan kita sendiri. Panggilan Allah adalah karunia yang mengubah manusia secara radikal. Sebab panggilan itu bagaikan menempatkan manusia ke hadiratnya, sehingga manusia dimurnikan, dikembalikan sebagai ciptaan Allah yang baru, yang memancarkan kemuliaannya. Syarat utama untuk bisa menjadi pelayan Allah dan alatnya adalah kemauan untuk menanggapi panggilan dengan iman yang tulus. Dalam bacaan pertama tadi, kita mendengar kisah tentang panggilan Nabi Yesaya yang ditanya Allah, "Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku?"
yang kemudian ditanggapi dengan kata-kata, "Inilah aku, utuslah aku." Dalam bacaan kedua tentang panggilan Paulus untuk menjadi pewarta Injil Tuhan, dan dalam bacaan Injil kita mendengar kisah tentang panggilan Petrus dan rasul-rasul yang lain untuk menemani karya pelayanan Yesus menjadi rasulnya. Menjadi utusan dalam menanggapi panggilan Tuhan memang bukanlah suatu yang mudah. Sebagai manusia, kita menyadari bahwa pengalaman perjumpaan dengan kehadiran yang ilahi menjadi pengalaman yang mempesona sekaligus menggentarkan hati. Hal inilah yang juga dialami oleh Yesaya dalam bacaan pertama. "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun, mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Kata-kata yang diucapkan Yesaya ini menunjukkan bagaimana kualitas iman yang Yesaya miliki. Ia menyadari bahwa dia bukanlah orang yang sempurna, melainkan pribadi yang penuh dengan kekurangan dan dosa. Bahkan, dia menyadari bahwa dia seorang yang najis bibir. Hanya saja, kita dapat menangkap ketika Tuhan mengungkapkan maksud dan tujuan untuk mencari utusan Yesaya. Kendati menyadari penuh dengan kelemahan, mau menanggapi dan dibentuk oleh Tuhan dengan mengatakan, "Inilah aku, utuslah aku." Hal yang serupa juga dialami oleh Paulus dalam bacaan yang kedua. Dalam bacaan itu kita mendengarkan bagaimana Paulus juga menyadari kelemahan dan dosa yang dia miliki. Paulus mengakui dalam 1 Korintus bab 15 ayat 9, "Aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah." Hal serupa juga dikatakan oleh Petrus dalam bacaan Injil tadi dengan mengatakan, "Tuhan, pergilah daripadaku, aku ini seorang berdosa." Maka, menarik belajar dari tokoh-tokoh kitab suci ini sebagai inspirasi dalam menjawab dan menanggapi panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Melalui tokoh-tokoh yang kita dengarkan dalam bacaan-bacaan hari ini, kita belajar bahwa kerendahan hati atau kesadaran diri akan kekurangan dan keterbukaan akan kuasa Allah dalam diri Yesaya, Paulus dan Petrus membuat mereka mampu bekerja sama dengan rahmat Allah untuk mewartakan belas kasih Allah yang begitu sempurna. Kerendahan hati dan keterbukaan mereka akan menjadi rahmat Allah. Ini tampak dalam tanggapan iman mereka yang menanggapi panggilan Tuhan dan menjadi pelayannya dengan meninggalkan kehidupan lamanya. Sebagai manusia, kita menyadari bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bukanlah pribadi yang sempurna. Menjadi pelayan Allah atau pelayan gereja dan sesama tidak harus menunggu kita sempurna. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan dan keterbukaan hati akan rahmat Allah yang akan membantu dan menyempurnakan pelayanan kita. Hendaklah kita menjadi pejuang, bukan pecundang. Pejuang berarti berani untuk mengambil risiko dan melayani sesama dengan baik, kendati tidak sempurna dan mengalami banyak kejatuhan, daripada menjadi pecundang yang hanya bisa ngomong di belakang dan menjadi batu sandungan bagi yang lain. Allah yang maha baik
datanglah kerajaan-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bantulah kami tidak hanya memikirkan hal-hal duniawi yang fana, tetapi juga yang surgawi dan kekal. Kami mohon berkat-Mu agar kami sungguh yakin dan percaya akan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Teguhkanlah iman, harapan, dan kasih kami akan Dikau, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga saudara sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.